di kota kecil tuh ini. Jadi selama ini eh, kita kan kota kecil, relatif kecil lah Leba ini. Jadi selama ini kalau pemesanan, karena kita juga belum online atau apa, biasanya pemesanannya langsung ke lokasi, bisa juga via telepon kalau satu dua kenalan yang sudah pernah menginap dan lain-lain. Karena kita punya di sini belum dikelola dengan apa manajemen yang profesional sekali itu. Jadi paling ini dari mulut ke mulut, kemudian di beberapa waktu dulu juga pernah ada misalnya satu dua orang tinggal, mereka rekomendasikan lagi ke orang berikut, sehingga kalau ada kebutuhan untuk penginapan baru mereka kontak kita. Jadi kayak usaha yang sangat profesional itu belum lebih ke mulut. Terus kita punya penawaran juga belum terlalu luar biasa, sehingga kebanyakan ini penginapan sederhana, jadi juga kebanyakan dipakai oleh kalangan khusus, misalnya apa apa ya, kalau pakai biarawan itu mereka mengerti ya, punya orang mengerti ya. Iya, kayak begitu. Jadi kelompok-kelompok yang khusus seperti itu, kalau mereka ada kegiatan di Leba dan lain-lain, mereka menginap di situ. Juga kegiatan di orang-orang Leba sendiri, misalnya apa ya, kayak retret atau semacam kegiatan yang begitu. Tapi kalau untuk penginapan untuk orang-orang luar datang menginap di sini sebagai penginapan biasa itu jarang kita tidak punya begitu. Jadi kalau untuk pemesanan, karena tadi hanya dari mulut ke mulut, biasanya lewat via nomor telepon dari para suster yang mengelola itu, paling mereka kontak lewat itu, baru apa nanti suster meminta, biasanya suster sendiri dengan satu dua anak dari asrama akan membersihkan dan lain-lain untuk penginapan. Jadi bukan sebagai hotel atau apa, belum, dia itu hanya wisma lah, tempat menginap biasa. Dan memang di masa lalu dia punya tujuan pendirian dahulu kala itu dari awal itu oleh satu lembaga namanya LKH, itu Lepra und Kinderhilfe. Itu tujuannya waktu itu di apa ya, jadi kebijakan yayasan-yayasan dahulu tuh untuk mendirikan semacam apa ya, tempat-tempat produktif yang menghasilkan uang, supaya suatu waktu usaha-usaha produktif itu akan membiayai kehidupan anak-anak panti Don Bosco. Begitu harapannya. Jadi di asrama Don Bosco itu terutama dari orang-orang yang yatim piatu, dari kalangan ekonomi lemah, kurang mampu, itu tinggal di situ dan tinggal di panti Don Bosco itu, asrama Don Bosco lah persisnya. Mereka tinggal di situ dan alih-alih selalu dapat kiriman uang dari luar negeri, kita punya beberapa donatur waktu itu alih-alih dapat kiriman dari luar negeri itu terus menerus sampai selama-lamanya, mereka berpikir bahwa kita harus buat semacam usaha produktif, yang nanti usaha-usaha produktif itu akan menghasilkan uang untuk menunjang kehidupan asrama. Begitu ide besarnya dulu. Maka selain Wisma yang sedang kita bicarakan, ada juga unit lain seperti kebun untuk menanam sayur-sayuran dan lain-lain yang untuk menyuplai ke asrama. Kemudian juga ada bengkel yang selain untuk mengerjakan mebel, juga menjadi apa ya, pemelihara untuk real estate di sini, terutama untuk memelihara gedung-gedung, bangunan, ada kursi rusak, meja rusak, atau keran rusak dan lain-lain, mereka itu yang memperbaiki. Sehingga tujuannya dahulu itu supaya istilah self sustainable itu bisa berdiri sendiri dan berkelanjutan. Begitu idenya. Nah, satu hal yang tidak awas atau di tidak dipikirkan oleh mereka adalah karena Leba ini bukan kota juga ya, kalau kampung yang kecil, relatif tingkat kunjungan juga rendah, orang masih menginap di rumah keluarga, orang belum berpikir lebih jauh untuk tinggal di hotel kayak begitu, masih masih jarang, sehingga
tingkat huniannya itu atau okupansi rate itu dari kita punya penginapan di sini ini relatif masih sangat rendah, sehingga eh, manajemen juga berpikir bahwa tawaran kita yang paling utama itu adalah ruang pertemuan di lantai duanya itu, sehingga kebanyakan itu yang digunakan, tapi untuk penginapannya masih masih kurang, sehingga produk-produk kita yang di sini yang paling paling apa tuh ya rumah penginapan tadi yang okupansinya masih rendah dengan eh, aula di lantai atasnya itu ya relatif apa paling sering digunakan. Selain ini juga ada tempat resto yang bisa digunakan oleh orang-orang yang menghuni di situ atau berkegiatan di aula dan lain-lain, bisa bisa pakai resto juga untuk tempat apa makan. Jadi begitu alurnya itu. Kalau pemesanan biasanya by phone atau datang ketemu langsung. Tapi yang apa kamu sedang mau buat ini, yang sedang kamu tawarkan ini untuk buat semacam website di mana orang bisa lihat dan bahkan mungkin bisa melakukan pemesanan misalnya atau mungkin nomor HP tersedia dan lain-lain, sehingga memudahkan akses sampai secara digital itu kita belum punya. Jadi baik dengan penawaran ini bagus ya. Ya gitu latar belakangnya. Oke, Iya. terima kasih Kakak. Iya. Kalau boleh tahu itu apa namanya? eh, Berapa kapasitas aula pertemuan gitu? Biasanya sekali orang pakai pertemuan tuh paling banyak tuh maksimal berapa Kak, gitu? Maksimal di sini nih kalau untuk atas tuh 320 paling maksimal sudah itu. Kita eh, pengalaman itu. Tapi kalau 320 tuh kalau dipadat-padatkan saja. Tapi kalau idealnya tuh 250 200 itu sudah bagus. Supaya jaraknya lebih bagus. Tapi dia kalau secara kapasitas bisa sampai 320. Kalau sebulan itu biasanya paling banyak itu mereka menggunakan ruang pertemuan ya Kak? Paling banyak ruang pertemuan. Ya, ya. Biasanya tingkat, Apa auditorium? Kau pakai auditorium? Ya, auditorium lah. Aula. Ya, biasanya dalam setahun itu bulan-bulan yang kayak paling banyak diminati sama orang buat pakai aula tuh di bulan berapa Kak? Tingkat pemesanannya lebih eh, banyak. tingkat pemesanan paling banyak itu di awal tahun, di bulan Januari biasanya, dengan di akhir tahun, sekitar tutup tahun itu. Kita lihat alasannya karena kebanyakan yang pemakai ini adalah pemerintah. Jadi biasanya untuk apa ya pertemuan atau evaluasi begitu di akhir-akhir tahun atau juga rencana program atau apa di awal-awal tahun. Jadi kebanyakan pakai itu dengan eh, juga menjelang di bulan-bulan Agustus, menjelang hari kemerdekaan itu, karena biasanya ada kegiatan-kegiatan menjelang hari kemerdekaan dan lain-lain. Itu yang cenderung paling tinggi. Kalau untuk kalangan dari kalangan sekolah misalnya, itu pemakaiannya itu biasa menjelang menjelang hari libur. Biasanya ada semacam retret dan menjelang ujian. Menjelang Hmm. ujian akhir kelas itu biasanya di bulan bulan April itu untuk kalangan sekolah itu. Kalau untuk dari kalangan pemerintah di awal tahun dengan di akhir tahun. Iya. Ah, oke. Terus kalau untuk ini Kak, apa namanya, harga penyewaan itu apakah setiap kegiatan itu berbeda atau memang ada tarif tetapnya gitu? Contohnya Tarif mungkin, tetapnya ada. Kita ke taruh namanya rate itu ya. oh, Namanya rate itu apa namanya? Rate-nya itu kita sekitar biasanya apa 2 juta sebenarnya, tapi biasanya disesuaikan dengan siapa yang pesan. Tapi rate-nya ada 2 juta. Biasanya siapa pesan, terus kalangan dari mana, terus juga mereka apakah dalam kemitraan dengan kita atau dalam relasi baik dan lembaga. Misalnya kalau pemerintah ya biasa dikasih rate normal saja, tapi kayak kalangan sekolah kan sebenarnya mitra-mitra dari pengelola sendiri, misalnya Sematir Don
posko taruhlah itu Hmm. karena mereka juga dari apa kelompok para fraktir yang khusus sehingga biasanya ada potongan harga tertentu, ada perbedaan, tapi biasanya itu sekeputusannya pengelola sendiri. Jadi kadang belum pasti ya untuk harganya itu, Iya, harga tetap. tapi kalau mau ditetapkan satu harga ya bisa sekali ya. Tapi tadi nego di tempatnya itu selalu terbuka. Hmm. Jadi Iya, kalau begitu nanti maksudnya biar ada bayangan buat di websitenya kalau ada pemesanan gitu kan kayak produk iya, layanan terus ada kalau bisa langsung ada harganya gitu range harga paling minimal lah. iya. Nanti Ah, itu ditaruh tadi sama 2 juta nomor ke HP. atas untuk aula. Nah, nanti ditaruh sama nomor HP. Jadi kalau seandainya mau nego atau diskon begitu bisa langsung aja menghubungi. Iya, iya. Kalau untuk penginapannya itu sekitar 200.000 per malam, 250 kadang. Itu juga rate tadi itu. Sama juga berlaku kayak tadi itu. Kayak pasar-pasar nginap kadang juga gratis, 0 rupiah juga. Iya. Tapi rate-nya ya 250.000 per malam, per kamar. Oke. Itu setiap kamar kan beda-beda kan Kak, apa bentuknya, Iya, ukurannya gitu, fasilitasnya. Itu harganya beda ya iya. Kak? Atau Di sini disamakan saja. Karena tadi tingkat huniannya rendah. Mungkin kalau tingkat hunian tinggi kita bisa buat semacam begitu. hmm, Tapi ini karena tergantung hunian yang rendah tadi, jadi kita taruh saja satu harga untuk semua. oke. Jadi kamar yang ada AC sama yang nggak ada AC, terus yang tingkat-tingkat itu disamain rata saja semua. Disama Bisa. saja ya, disamakan. Oh, Ya siapa ya. beruntung dia dapat yang di AC tuh ya. Gini. Apalagi ya? Hmm, Untuk pekerjanya gimana? Maksudnya karyawan gitu Kak sekarang. Kita punya satu yang tetap yang memperhatikan secara khusus, dua lah persisnya karena satunya itu ya kepala yang mengurus itu Suster Marsiana saat ini dengan Mervin itu dia itu yang memperhatikan. Nanti yang untuk bantu untuk cleanliness dan lain-lain, apa pembersihan dan lain-lain biasanya dibantu anak asrama. Jadi ini kita lebih seringnya sebut sebagai guest house. Seperti apa? Bukan penginapan apa, tapi wisma kayak rumah lah. Hmm, Rumah tinggal. Jadi, iya rumah tinggal. Suasananya lebih ke orang-orang yang kita kenal, orang dalam kayak gitu. Bukan orang asing yang biasa tinggal. Kalau untuk restorannya itu biasanya dipakai include ya Kak sama itu aulanya kalau mereka butuh gitu. Tidak, tidak. Dia pembayarannya terpisah. Oh, pembayarannya Eh, terpisah. Kalau pemakaian tempatnya sendiri itu biasanya 500.000. Kalau apa namanya dengan pesanan makanan berarti harga tergantung dari makanan. Tapi pemakaian tempat sendiri kalau mau pakai secara kolektif itu ya sekitar itu 500.000. Biasanya untuk apa kolektif mungkin dipakai bersama-sama. Kalau satu dua orang duduk saja untuk memesan makanan tertentu ya tidak ada harga khusus. Tapi kalau mau sewa pakai tempatnya itu. Hmm, hmm. Kalau untuk semacam layanan catering gitu bisa ya Kak di situ? Ya bisa, bisa. Catering. Ya. Nanti lain kau ngarang saja ini. Ya. Iya, sekarang saja. Oke, jadi apa paling paling yang banyak dipermasalahkan mungkin promosi ya Kak, kayak promosi tempat gitu biar banyak yang datang. Itu promosi tempat ya. Atau ada Kebanyakan kita masalah, juga di sini. Apa itu? Alasan lain ya tadi itu karena memang kalau secara penginapan ya tadi karena orang
Mungkin hotel-hotel lain kayak Palem, Olimpik, bahkan semacam begitu saja huniannya di bawah 50% gitu, ruang terisi itu. Hmm. Apalagi kalau yang tempat sederhana, itu makin sulit sudah. Kemudian eh, kalau untuk aula itu relatif kita di sini yang tidak ada kantor-kantor swasta yang besar kan, kebanyakan ya paling pemerintah, kegiatan yang punya kegiatan pemerintah dan sekolah. Karena juga karena kita punya apa ya keadaan masyarakat di sini ya. Bukan tidak ada, jarang sekali ada kantor swasta yang agak besar tuh tidak ada. Kita di sini paling pemerintah saja, kantor pemerintahan saja. Memang kita lihat kota ini sedang tumbuh, suatu waktu mungkin akan tinggi juga. Tapi saat ini masih seputar begitu. Yang punya kegiatan pertemuan itu relatif hanya pemerintah saja dan sekolah-sekolah. Oke. Mungkin ada masalah lain kah yang kayak bisa dibantu lewat website Oh, menurut. bisa lewat website. Itu kita paling penting untuk kita tuh karena sebenarnya dengan adanya website itu kita jadi terlihat lebih profesional dalam arti bahwa oh ada websitenya kayak gitu ya itu berarti profil image suatu tempat biasanya lebih tinggi, itu pengertian saya sih, sehingga memang dari dulu kita ada keinginan ke situ, tapi juga ada apa penolakan juga dari dalam pikiran sendiri, juga dari pikiran kita, apa sih yang kita tawarkan sehingga harus ada website untuk itu. Tapi kesadaran untuk punya website itu sudah sangat ada. Karena sekarang ini orang mau mau ke suatu tempat, mereka mau akses informasi, di situ ada penginapan di mana. Kadang-kadang itu Iya, berpengaruh ya. Dari belajar dari pengalaman sendiri, misalnya kita ke Larantuka atau kita ke kota lain, terutama di Momere misalnya. Ketika kita tidak punya teman atau kenalan, tuh kita kepengen ketika kita masuk di Google penginapan murah atau penginapan apa di sini ada gitu. Jadi kalau misalnya untuk eh, apa ya website ini saya rasa akan membantu kita dari sisi itu. Kemudian juga untuk bisa membantu lebih kita jualan kita tuh adalah tempat yang ramah, hangat begitu. Maka di profil tempat itu yang kita kirim tuh sebenarnya kita itu mau menawarkan tempat yang kayak kayak rumah nenek gitu. Kita iya, bahasakan di situ tuh. Kita rasa seperti apa rumah nenek, walaupun sederhana tapi kita rasa kerasa. Bukan bukan suatu tempat mewah untuk kenyamanan atau untuk apa gaya-gayaan, bukan ya, lebih menawarkan suasana kekeluargaan, kehangatan, kedekatan kayak begitu. Jadi nanti kamu bahasakan sendiri atau ditaruh di dalam bagaimana untuk di profiling yang lebih iya. kuatnya bagaimana, terserah kamu. Tapi itu tadi ini ide yang bagus. Ya, kalau kita sudah mau di penghujung apa Skype lagi kita Zoom ya. Saya tidak Iya. pernah pakai Zoom. Ini saya baru install nih ini. Saya baru install, saya tidak Oke. pernah pakai Oh, Zoom. Ya. Iya, saya baru install baru saja tadi itu. Memang pernah hmm, teman-teman eh, kuliah mereka minta kita untuk Zoom, saya pernah install. Kemudian setelah itu saya rasa tidak berguna lagi, saya hapus. hapus. Ya sekarang saya install lagi. Iya, sekarang kita lebih sering di kantor kita kan pakai Skype tuh dengan donatur atau dengan Bapak Albert lah misalnya, itu Iya. kita relatif pakai Skype. Ini saya tadi salah sebut Skype tadi karena itu apa namanya, sehingga eh, kalau ini kami juga berterima kasih Yuni dengan teman-teman. Kalau ada ide ke situ, kalau diwujudkan lebih jauh nanti apa-apa yang bisa kami bantu, silakan saja diberitahu. Data apalagi kah yang bisa kita tambahkan. Hmm. Saya ini sedang cari-cari, saya pernah buat apa semacam profiling yang begitu juga, Nah, termasuk juga pasang kamar juga, foto-foto ya resto yang ada mejanya dan ada taplak apa semua yang bagus itu. iya. Tapi saya sedang cari juga, nanti saya kirim-kirim itu untuk mendukung. Nanti kalau kamu butuh data apa lagi, silakan saja ditanya. Tapi pertama-tama kami mau terima kasih karena ide ini baik, supaya apa
ada kayak gengsinya lebih lah, ada oh ada websitenya, wah kayak gitu tuh. Iya. Walaupun isinya nanti apa, tapi pokoknya ada ya. Pokoknya ada www dulu. dot Don Bosco apa begitu kayak gitu bagus itu. Oke, Kakak. Iya, gitu Oke, lah Yun. Kak. Ada lagi Heeh. pertanyaan Yun? Saya Ada rasa lagi? sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa lewat chat dengan Kakak saja. Iya, oke. Nanti screenshot saja sebagai Hmm. pelaporan teman-teman. Oke, terima Oke, kasih salam Kakak. banyak untuk untuk Kak, teman-teman yang buat masih tidur ya. dan lain-lain. Terima kasih juga untuk Zoom ini. Sehat-sehat Heeh. di sana Yun. Oke, Iya, siap Kak. Kak, izin izin foto iya. ya. Oh, boleh, boleh. Bisa pasang pose yang lebih keren sedikit. Ah. Iya, saya izin Oke. foto teman-teman yang bisa on cam boleh. Iya. Oke, sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih Kakak.